Oke, kita mulai ya, Mas dan Mbak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Mohon maaf, ini jadwalnya kelas pengganti ya, tambahan karena kemarin sempat kelewatan satu sesi, jadi terpaksa diganti di hari Jumat sesi terakhir ini. Nah, hari ini saya cuma mau membagi sedikit saja tentang apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Di sebelum Meet, kita gunakan kita punya 7 pertemuan ya. Sesi pertama kemarin kita gunakan untuk introduction, kemudian sesi kedua untuk Python programming, kemudian Foundation of Digital Technologies, kemudian ada platform digital, ini 2 kali, ada sesi presentasi dari Anda sekalian dalam kelompok, kemudian ada types of innovation, dan terakhir standard and externality. Kemudian setelah Meet, kita belajar tentang adopsi dan difusi, kemudian kita juga sudah cover tentang financial technology, tentang AI dan machine learning, lalu kemarin kita juga sudah belajar tentang post-truth, dan barusan adalah tentang blockchain. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ambidextrity. Sebelum masuk ke materi, mungkin ada komentar atau pertanyaan dulu, Mas dan Mbak sekalian? Tentang materi-materi sebelumnya cukup jelas ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kalau Anda ketinggalan, ini sesi perkuliahan kita kan selalu direkam ya, jadi nanti silakan Anda cek saja di YouTube, dicari saja nama saya, terus kemudian mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, itu semua saya unggah di sana. 2 sesi terakhir kayaknya masih dalam proses editing, tapi nanti segera akan saya unggah, jadi bisa Anda tonton. Lalu, nah kita masuk ke materi dulu, digital ambidextrity. Sebelum masuk ke materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan membawa banyak berkah dan manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Ada yang pernah dengar istilah ini, ambidextrity? Mas, Mbak, ada yang sudah pernah mendengar istilah ini? Oke, sebelum masuk ke sana tentang topik ambidextrity, saya mau jelaskan dulu, walaupun hari ini kita bicara tentang sistem informasi manajemen, mungkin tidak akan banyak membahas tentang teknologi, dan bahkan mungkin bukan tentang teknologi. Nah, sekarang ini dunia kita adalah dunia yang begitu kompleks, kita menghadapi VUCA, kalau orang bilang, volatility, uncertainty, dan lain sebagainya. Kemudian saat ini kita melihat ada contingency, recursiveness, dan indeterminacy, segala sesuatu yang serba tidak jelas, kemudian banyak ketergantungan ya kontingen antara satu dengan yang lain, sehingga konsekuensinya kita membutuhkan sebuah organisasi, sebuah sistem, sebuah struktur begitu dalam konteks ini adalah mereka yang mampu atau punya kemampuan untuk learning by doing, untuk develop structure, untuk mengembangkan sebuah struktur sehingga mereka bisa bereaksi atau memberikan respons dengan lebih fleksibel dan adaptif. Dan organisasi semacam ini haruslah punya kemampuan self-organizing, kalau kata Dietmar Brom. Jadi mampu mengorganisasikan dirinya. Sudah nggak zaman lagi kita hidup di era yang penuh dengan kontrol ya, semua harus diarahkan, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Sekarang sudah eranya fleksibilitas, adaptif, dan self-organize. Nah, terus apa itu perubahan dan apa saja perubahan yang terjadi begitu? Menurut Robbins dan Finlay ada 3 jenis perubahan ya. Yang pertama, perubahan dari skala yang sangat kecil, yaitu personal. Kemudian yang kedua adalah organisasional. Lalu yang ketiga adalah perubahan yang sifatnya global. Yang personal misalnya perubahan yang terkait dengan individu, misalnya kita kehilangan pekerjaan, kemudian kita karena pandemi ini jadi kita kurang sehat, stamina kita memburuk, skill kita tidak lagi memadai, tidak lagi relevan,
sehingga membutuhkan perubahan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk perubahan yang sifatnya personal. Tapi ada juga perubahan yang sifatnya organisasional. Di sini terkait dengan perubahan yang revolusioner, perubahan-perubahan yang banyak organisasi harus melakukan. Kemudian biasanya hal ini disebabkan karena perubahan lingkungan, sehingga memaksa organisasi untuk melakukan restrukturisasi misalnya, atau untuk melakukan perubahan struktur dan lain-lain untuk merespon apa yang terjadi di lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan yang sifatnya global. Ini adalah perubahan yang besar, kemudian terjadi kepada siapapun. Misalnya ini adalah perubahan teknologi. Sekarang kita menggunakan teknologi yang cukup, boleh dibilang cukup canggih. Internet ada di mana-mana, mobile teknologi tersebar luas. Kemudian sudah banyak bermunculan AI, artificial intelligence, machine learning, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan yang lain adalah politik, misalnya terkait dengan perang atau krisis dagang antara Amerika dengan Cina misalnya, atau tentang bagaimana negara-negara di dunia itu merespon sustainability di COP26, atau misalnya contoh lain adalah perubahan sosial, perubahan karena pandemi, itu adalah contoh-contoh perubahan yang skalanya global. Jadi hidup kita itu dipengaruhi oleh tiga hal ini, perubahan di level personal, kemudian perubahan di level organisasional, lalu yang terakhir adalah perubahan di level global. Kemudian dampaknya juga macam-macam, yang paling kentara adalah di product life cycle. Ya. Jadi kalau dulu product life cycle itu cenderung sangat panjang, ya, cukup panjang waktunya, bisa bertahan selama beberapa tahun, tetapi saat ini produk-produk yang kita gunakan, kita pakai, itu biasanya cenderung lebih pendek dan sifatnya tidak reguler, ya. Jadi ada yang cepat naik, terus kemudian cepat menghilang, ada yang lambat, terus menghilang, ada yang lambat bertahan agak lama, terus kemudian diganti yang lain, dan seterusnya. Jadi beda sekali dengan apa yang terjadi 10-20 tahun yang lalu. Contoh paling gampang mungkin kalau kita lihat lagu gitu, musik, dulu lagu-lagu yang bisa bertahan di top 40 itu biasanya bisa sampai 4 minggu, bisa sampai 1 bulan lebih, dan seterusnya. Tapi sekarang hampir setiap hari terjadi perubahan. Yang ada di top 40, yang ada di Billboard itu bisa berganti-ganti setiap saat. Orang bisa lupa kalau kemarin baru saja artis ini mengeluarkan album, atau sebelumnya ternyata ini udah ada 2 album sejak yang terakhir, dan seterusnya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa sekarang product life cycle itu jadi makin pendek dan tidak reguler. Nah, kemudian kita akan menghadapi fase transisi, ya, menghadapi perubahan-perubahan tadi. Yang pertama itu adalah fase ending, kemudian yang kedua adalah fase netral, nah, fase yang ketiga adalah fase beginning. Fase ending itu berarti kita let go dulu, membiarkan situasi yang lama untuk menghilang, berganti, bersama dengan identitas yang ada dan melekat di dalamnya. Jadi kita sulit kalau berpindah atau berganti atau melakukan perubahan kalau masih terikat kepada sesuatu yang baru. Jadi kita harus melepaskan yang lama. Mirip seperti kalau Anda baru putus, ya kalau udah putus, ya walaupun sakit hati, walaupun Anda nangis-nangis, walaupun Anda bucin, ya tetap Anda harus let go, kan? Karena tanpa Anda let go, tanpa Anda melepaskan, Anda tidak bisa memulai hubungan yang baru. Terus yang kedua, kita masuk ke zona netral atau in between. Di fase ini mungkin Anda akan mengalami kegalauan gitu, Anda akan mengalami disorientasi, biasanya kemana-mana bareng sama pacarnya, sekarang nggak ada. Biasanya kalau kondangan barengan, sekarang sendirian. Biasanya ada yang ditelepon malam-malam, di chat malam-malam, sekarang nggak ada, dan seterusnya. Ada fase-fase semacam itu. Tapi di sisi lain Anda juga merasakan ada kebebasan misalnya. Kalau biasanya kemana-mana harus lapor dulu, sekarang Anda mau main sama teman, mau jalan, mau jempaletan, nggak ada yang nyariin. Gitu.
gitu. Jadi ada fase-fase disorientasi di sisi in between ini. Baru kemudian nanti Anda akan memasuki fase beginning, memulai sesuatu yang baru, misalnya dapat gebetan baru, dapat kecengan baru, mulai PDKT, mulai apa ya, membangun memori dengan yang baru dan seterusnya. Ini biasanya melibatkan situasi yang baru, kebiasaan yang baru, dan nanti akan membentuk identitas yang baru. Di fase ini biasanya kita akan mengalami apa ya, sesuatu yang lebih clear lagi, kemudian ide-ide, gagasan-gagasan baru itu lebih terinternalisasi dan mendorong kita untuk mencapai balance atau keseimbangan yang baru. Jadi fase transisi itu biasanya akan melibatkan atau melalui 3 tahapan ini. Ending, netral, kemudian beginning. Kalau terkait dengan perubahan, Kurt Lewin mencetuskan teori perubahan di tahun 1947. Konsepnya juga mirip, jadi yang pertama kita harus unfreezing dulu, membongkar dulu yang lama, menghilangkan status quo, menghapus mindset yang lama, sebelum nanti kita bersiap dengan perubahan yang baru. Kemudian yang kedua adalah kita masuk fase transisi, kita mengembangkan hal yang baru, kebiasaan baru, perilaku yang baru, mungkin juga perlu dilakukan atau diimbangi dengan restrukturisasi, kemudian teknik-teknik yang baru, prosedur yang baru, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah freezing, jadi membuat kebiasaan-kebiasaan baru itu menjadi sebuah apa ya, dibakukan gitu, dibekukan supaya menjadi lebih settle, supaya menjadi lebih fix, kemudian pada akhirnya menjadi cara baru bagi kita ketika menghadapi suatu masalah atau menyikapi sesuatu hal. Jadi mirip seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, di sini Kurt Lewin membaginya ke dalam 3 tahap, unfreezing, transition, kemudian yang terakhir adalah freezing. Nah, yang menarik adalah dari sisi bagaimana kita merespon ya. Idealnya namanya orang itu kan ketika dipaksa untuk berubah ya mengikuti perubahan dengan positif ya, dengan proaktif gitu. Tapi itu tidak selalu terjadi karena pada saat kita menjumpai perubahan itu kita kondisinya nggak selalu baik. Sama seperti misalnya Anda tiba-tiba diputusin pacar gitu ya. Kalau memang selama ini hubungannya kurang baik, berantem terus, maka itu bisa dibilang sebuah encounter yang positif lah, encounter yang bisa dimaklumi dalam tanda kutip. Tapi kalau Anda selama ini hubungannya baik-baik saja, nggak ada masalah, tiba-tiba diputusin, nah itu kan berarti bukan sesuatu yang diharapkan gitu, itu sesuatu yang unexpected. Dalam hal ini juga demikian, jadi perubahan itu ada yang bersifat sesuatu yang memang kita harapkan, atau istilahnya good event. Terkait dengan teknologi, ini menjadi sesuatu yang kita nanti-nanti ya, wah sebentar lagi 5G muncul, ya, atau sebentar lagi prosesor yang baru muncul, kita bisa melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Ini sesuatu yang diharapkan, kemudian ketika nanti teknologi itu hadir, maka itu bisa menjadi sesuatu yang mengobati kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita yang selama ini kita harapkan. Tapi ada juga sesuatu yang expected event ya, yang biasa saja. Oh ya, kita sudah memprediksi, kemudian segala sesuatunya ternyata berjalan dengan lancar, smooth, dan sesuai dengan apa yang diperkirakan. Tapi yang nggak enak itu yang ketiga, yaitu unexpected. Jadi teknologi itu muncul ketika sesuatu itu ya memang tidak kita harapkan ya dia akan hadir gitu. Dan ini akan membuat situasi yang stres, menegangkan, menyulitkan, membuat orang bingung, dan mungkin bagi sebagian orang menganggap ini sebagai threat ya, sebagai ancaman. Kalau kemarin pas kita membahas tentang kurva diffusion, itu kan ada inovator, ada early adopter, ada early majority, dan yang terakhir adalah laggard ya. Nah, ini yang biasanya terjadi buat orang-orang yang masuk dalam kategori laggard. Jadi teknologi itu masuk memberikan interupsi, mengganggu proses yang selama ini terjadi, membuat mereka stres, dan mereka menganggap itu sebagai sebuah ancaman.
Nah, terus itu tadi kan kalau secara umum ya di level personal. Bagaimana kalau di level organisasi? Misalnya tiba-tiba teknologi muncul, sekarang digantikan oleh mesin, ada wacana misalnya pemerintah mengganti PNS dengan AI misalnya. Bagaimana organisasi bereaksi? Ada banyak skenario, tapi ketika tantangan besar muncul itu biasanya organisasi itu akan apa ya, akan mencoba beradaptasi ketika perubahan itu mempengaruhi kebiasaan mereka. Jadi ketika rutinitas-rutinitas yang selama ini terjadi itu berubah, maka itu bisa dikategorikan sebagai sebuah major challenge. Major challenge dalam hal ini bisa mempengaruhi motivasi karyawan, bisa membuat user bingung, bisa membuat mereka stres, bisa memberikan dampak-dampak yang cukup signifikan ke berbagai pihak. Tapi kalau kita tahu ya bahwa misalnya yang umum terjadi adalah bahwa ketika kita tahu teknologi atau inovasi itu hadir, dia membawa benefit, maka ketika kita beradaptasi dengan baik, secara proaktif menerima teknologi tersebut, kemudian mengubah diri, menyesuaikan diri, kemudian mengubah rutinitas yang selama ini dilakukan, dan mengadopsi teknologi tersebut, maka pada akhirnya dia bisa leverage, ya, bisa membuat teknologi tadi bisa benar-benar bermanfaat buat organisasi. Jadi kuncinya pada yang di garis kuning ini, kita harus mampu beradaptasi secara proaktif, yang konsekuensinya berarti kita mengubah diri kita, mengubah rutinitas kita, dan baru mengubah teknologinya. Kalau itu terjadi, baru kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari teknologi yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu, maka konsep organizational agility itu menjadi sangat penting buat kesuksesan kita di market atau di pasar persaingan bisnis, karena agility ini mencerminkan bagaimana perusahaan merespon terhadap perubahan pasar. Kalau perubahannya misalnya saat ini perubahan di pasar terjadi dengan sangat cepat, terus kemudian kita gagal merespon, ya berarti kita tidak kompetitif. Tapi kalau kita bisa merespon dengan cepat, berarti kan kita agile, maka kita bisa kompetitif bila dibandingkan pesaing-pesaing kita. Contoh paling mudah ya, kalau di kampus perubahan teknologi begitu cepat, perubahan lingkungan bisnis juga macam-macam, sejauh mana kampus bisa menyikapi itu dengan misalnya perubahan kurikulum, dengan struktur perkuliahan, dan lain sebagainya. Kalau kita lambat bergerak, ya berarti memang kita belum agile, belum kompetitif. Tapi kalau kita bisa secara proaktif mengubah diri kita, secara proaktif menerima teknologi, mengubah rutinitas, kemudian mengadaptasi teknologi yang baru, maka kita bisa menjadi lebih agile, dan itu akan membuat kita lebih kompetitif di market. Nah, ini ungkapan yang cukup ironis begitu ya, fall of the mighty, rise of the innovative. Jadi kalau kita tarik ke belakang sedikit, itu kita melihat banyak sekali kejatuhan-kejatuhan yang terjadi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Nokia misalnya, atau misalnya cerita yang klasik lagi adalah Kodak, ya, itu perusahaan besar yang sukses tapi fall, ya, tapi jatuh gitu. Sebaliknya perusahaan yang lebih inovatif muncul, misalnya Kodak itu yang masih setia dengan film foto menggunakan film, kemudian digantikan ketika masuknya kamera digital oleh Canon dan kawan-kawan. Mereka gagal beradaptasi. Demikian juga dengan Nokia ketika mereka menguasai pasar handphone, merasa berada di atas angin gitu, mungkin jumawa gitu, tidak sadar kalau BlackBerry muncul, tidak sadar kalau Android dan iPhone dikembangkan dengan sangat pesat. Nah, di sini Tussman dan Anderson itu mengatakan bahwa inovasi dan perubahan di lingkungan itu menghancurkan value yang selama ini sudah ada, menghancurkan nilai-nilai cara kita menggunakan atau termasuk di dalamnya expertise kita terhadap sebuah teknologi atau sebuah produk.
Sehingga menjadi lebih baik pada apa yang selama ini kita lakukan itu mungkin tidak akan berhasil ya. Misalnya perusahaan seperti tadi lah Nokia tadi ya. Nokia tadi pintar membuat handphone yang reliable, yang murah, terjangkau dan seterusnya. Kalau itu terus dikembangkan, itu kan sesuatu yang Nokia doing well. Kalau itu terus dikembangkan ya doesn't help karena mereka tidak tahu, mereka tidak aware bahwa di luar sana Android sedang dibuat atau iPhone sedang dikembangkan atau BlackBerry mulai mengambil pasar mereka. Demikian juga yang terjadi dengan Kodak, dengan GE, Ford, Chrysler dan kawan-kawan. Mereka umumnya mengalami hal-hal semacam itu. Jadi jumawa karena merasa berada di atas angin, kemudian kalah oleh orang-orang yang inovatif. Jadi ini kembali lagi ke disruptive innovation yang dulu pernah disinggung di sesi sebelum Meet ya. Faktanya membuktikan bahwa di Fortune 500 itu kan mendaftar atau mendata 500 perusahaan yang paling besar. Hanya 30% yang masih bertahan di 2007, 30% dari 500 ya berarti 150 ya. Kemudian Fortune 500 di tahun 55 itu hanya 60 yang masih bertahan di 2017. Sekali lagi ini menyiratkan bahwa kalau Anda berjaya di masa lalu ya itu di masa Anda gitu. Mungkin setiap perusahaan punya masanya ya, sehingga ketika waktunya berganti, mereka akan digantikan oleh yang lebih inovatif, yang lebih agile, yang lebih adaptif, seperti Facebook, Google, Amazon, Tesla, dan kawan-kawan. Lesson learn-nya, ya kalau kita berada di atas angin, ya mungkin kita harus tetap hati-hati, karena jangan sampai kita jumawa gitu. Kalau kita berada di atas klasmen, ya terus berupaya untuk menjaga jarak gitu, karena bisa jadi tim lain nanti tiba-tiba menang terus dan posisinya makin lama makin dekat dan pada akhirnya menyalip posisi kita. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi? Nah, ini tadi yang saya tanyakan dan diangkat menjadi sebuah judul, yaitu ambidexterity. Tapi dalam konteks ini kita fokuskan ke teknologi dan khususnya lagi adalah teknologi digital. Jadi asal katanya, Mas dan Mbak sekalian, ambidexterity itu adalah kemampuan seseorang yang bisa menulis dengan tangan kanan dan tangan kiri sekaligus. Sama bagusnya gitu. Kalau sekedar bisa menulis ya saya yakin hampir semua pasti bisa ya. Tapi dengan tangan kanan dan tangan kiri yang sama bagusnya. Itu arti atau asal kata ambidexterity. Kemudian dalam konsep manajemen itu diterjemahkan menjadi kemampuan untuk melakukan orkestrasi, yaitu orkestrasi atas dua hal ya. Yang pertama adalah eksploitasi, lalu yang kedua adalah eksplorasi. Jadi ada eksploitasi, yang kedua adalah eksplorasi. Apa bedanya? Nanti saya akan jelaskan lebih detail, tapi ambidexterity ini adalah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan kalau mereka ingin meningkatkan daya saingnya, supaya mereka bisa pada saat yang bersamaan membuat diri mereka lebih kompetitif, tapi di sisi yang lain mereka juga mampu untuk terus mencari peluang-peluang yang baru, jadi tidak terjebak di tempat yang sama. Nah, ambidexterity dalam konsep manajemen itu dibagi dua, yaitu kalau tadi kan asal katanya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan, kalau dalam konteks manajemen ini adalah melakukan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara bersamaan, yang sama bagusnya. Eksplorasi itu sesuai dengan namanya adalah kemampuan kita untuk melakukan eksplorasi ya sesuai dengan namanya ya. Jadi mencari potensi-potensi yang baru, peluang bisnis yang baru, mungkin bisa dilakukan dengan akuisisi misalnya atau melakukan divestasi dan seterusnya demi mendapatkan kapabilitas atau opportunity peluang-peluang yang baru. Kemudian yang kedua adalah eksploitasi. Eksploitasi itu berarti memanfaatkan apa yang sudah ada, jadi memaksimalkan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita kuasai, itu dipertajam, diperbaiki, disempurnakan, dan seterusnya sampai menjadi unggul di bidang tersebut.
Nah, ambidexterity dalam konsep manajemen atau organisasi itu adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan kedua hal ini, kemampuan organisasi untuk melakukan kedua hal ini secara sekaligus. Ini akan menjadi kunci bagaimana nanti perusahaan itu bisa bertransformasi. Dan ini menjadi semakin relevan kalau kita berada di zaman yang volatile seperti sekarang. Nah, tadi yang pertama adalah eksploitasi, lalu yang kedua adalah eksplorasi. Eksploitasi itu berarti kita memperbaiki apa yang sudah ada. Misalnya kita jago membuat sebuah produk dengan cara yang ekonomis, yang murah, yang cost efisien. Ya kita perbaiki terus, kita tingkatkan, kita buat makin efisien lagi, kita buat lagi makin reliable, kita buat harganya diturunkan lagi dengan kualitas yang lebih bagus dan seterusnya. Itu namanya eksploitasi. Tapi di sisi lain kita juga perlu melakukan eksplorasi. Karena kalau hanya mampu menghasilkan produk yang murah saja, yang cost efisien, ketika tiba-tiba masuk barang-barang dari Cina yang disubsidi pemerintah, harganya kan jauh lebih murah, ya tetap kita bisa kalah saing gitu. Maka perlu juga perusahaan melakukan eksplorasi, mencari peluang-peluang baru, mencari kapabilitas yang baru yang mungkin bisa dikembangkan untuk memperkuat organisasi. Eksploitasi itu disebut juga improvement, eksplorasi itu disebut juga innovation. Pertanyaannya mana yang lebih penting? Apakah perusahaan harus berinvestasi di eksploitasi saja atau berinvestasi di eksplorasi saja? Ada yang bisa jawab mungkin sampai sini, Mas, Mbak? Mana yang menurut Anda paling penting harus dilakukan duluan? Gimana, Mas, Mbak? Mana yang menurut Anda paling penting? Investasi di eksplorasi atau investasi di eksploitasi? Izin menjawab, Pak. Yuk, Mas, silakan. Kalau menurut saya, sedikit untuk perusahaan itu untuk mengeksplorasi terlebih dahulu, Pak, mana yang paling cocok, habis itu dieksploitasi satu organisasi model yang paling cocok dieksploitasi. Kemudian jika eksploitasi itu sudah mencapai titik incremental tertinggi, dia harus eksplorasi kembali, Pak. Oke. Makasih, Mas. Jadi mirip seperti dulu kita bahas ini ya, continuous innovation dan discontinuous innovation, radical innovation dan incremental innovation. Kita eksplorasi dulu, kemudian nanti kita eksploitasi. Pada dasarnya keduanya ini perlu dilakukan sama bareng, sama pentingnya, baik itu eksploitasi maupun eksplorasi. Kalau kita atau berada di titik ini, misalnya eksploitasinya sangat tinggi, dieksploit semuanya, tapi tidak melakukan eksplorasi sama sekali, kita nanti akan terjebak pada success trap. Ini yang membuat perusahaan-perusahaan seperti tadi Kodak atau Nokia itu terjebak di sini, karena mereka hanya mengeksploitasi aja apa yang mereka selama ini sudah lakukan. Gitu. Ini juga menjadi risiko buat nggak hanya di perusahaan ya di organisasi yang lain ya, misalnya seperti di kampus kita gitu. Kalau kita terlalu terbelenggu dengan kesuksesan di masa lalu, kemudian kejayaan yang selama ini sudah terbangun, ya kita bisa terjebak di success trap ini. Hanya mengeksploitasi apa yang selama ini sudah dimiliki, keunggulan yang sudah ada. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya melakukan eksplorasi saja, jadi eksplorasinya sangat banyak, nah, sementara eksploitasinya tidak dilakukan atau sangat kecil, ya nanti kita akan terjebak di failure trap. Failure trap ini berarti ya boncos lah gitu ya, karena eksplorasi itu kan mahal, eksplorasi itu kan butuh R&D, eksplorasi itu butuh spekulasi, butuh biaya lah. Kalau kita terus-terusan berinvestasi, kita terus-terusan keluarin duit, ya lama-lama hancur kita. Nggak akan ada yang benar-benar bisa dikapitalisasi, nggak ada yang kemudian bisa menjadi sumber bagi competitiveness daya saing perusahaan. Maka dari itu keduanya sama-sama penting. Sekali lagi kita perlu melakukan eksploitasi maupun eksplorasi dalam skala yang lebih besar. Jadi keduanya sama-sama pentingnya.
Kalau terlalu banyak eksploitasi, kita akan terjebak ke success trap. Terlalu banyak eksplorasi, berarti kita akan terjebak pada failure trap. Dan mencari titik keseimbangan ini sulit buat berbagai organisasi, buat berbagai perusahaan. Mencari titik keseimbangan ini sangat sulit. Titik tengahnya ada di mana itu sulit sekali untuk ditentukan, ya. Walaupun secara teori mudah, tapi mencari titik keseimbangan ini nggak kayak gitu ya. Misalnya kita spend sekian juta untuk eksploitasi, sekian juta yang sama untuk eksplorasi, nggak kayak gitu. Atau misalnya kita spend 1 bulan untuk eksplorasi, kemudian 1 bulan yang sama untuk eksploitasi, juga nggak kayak gitu. Titik balance ini yang sulit untuk dicari. Tapi sekali lagi itu tetap harus dilakukan melalui berbagai macam cara. Jadi perusahaan itu harus melakukan ambidexterity tadi dengan cara ya harus dicoba. Artinya mereka harus melakukan eksplorasi dan eksploitasi, kemudian lakukan itu secara terus-menerus supaya nanti akan ketemu titik yang optimal. Dan kalau itu dilakukan nanti akan terjadi proses ambidexterity yang baik, yang ujung-ujungnya akan mendorong perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, meninggalkan pesaing-pesaingnya. Dan kalau ini terjadi, maka teknologi yang ada tadi benar-benar bisa optimal. Kalau teknologinya hanya diadopsi terus kemudian tidak ada perubahan organisasi, ya biasanya tidak akan memberi dampak atau manfaat yang signifikan. Jadi tetap harus melakukan ambidexterity. Nah, jenisnya itu beda-beda. Ada sekuensial, kemudian ada structural, kemudian ada kontekstual, dan ada intelektual. Yang pertama dulu sekuensial, ini berarti sesuai dengan urutannya ya. Misalnya hari ini kita explore dulu, kemudian besok exploit, besoknya lagi gantian explore, besoknya gantian exploit, dan seterusnya. Atau semester ini kita gunakan untuk eksplorasi, semester depan digunakan untuk eksploitasi. Kemudian digilir terus-terusan, gantian gitu, terus-terus. Di Inggris ini banyak yang saya tahu kalau namanya dosen itu diberikan kesempatan semester 1 untuk melakukan teaching, semester 2 nanti research atau gantian. Terus kemudian semester berikutnya diganti lagi secara kontinu gitu, sehingga performa teaching-nya sama bagusnya dengan performa risetnya. Lalu yang kedua adalah struktural atau spatial ambidexterity. Ini berarti kita buat semacam pemisahan gitu. Misalnya di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi itu dibagi ke dalam beberapa divisi, nanti salah satu divisi dikhususkan untuk eksplorasi. Jadi ya, kayak dibuat semacam special group atau dibuat semacam pilot project, itu yang satu untuk eksplorasi, sementara yang lain tetap melakukan eksploitasi. Ini juga bisa dilakukan. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah kontekstual atau integrative ambidexterity. Berarti proses ini dilakukan di masing-masing unit organisasi. Setiap unit masing-masing melakukan eksploitasi dan eksplorasi secara bersamaan. Lalu yang keempat itu adalah intellectual ambidexterity. Jadi ambidexterity-nya dilakukan dalam level talenta ya atau personel. Jadi ada orang-orang yang exploit, ada orang-orang yang explore. Ini misalnya kalau di dalam sebuah tim ada orang-orang yang suka untuk product development, ya sudah mereka fokus saja di exploit. Tapi ada juga orang yang suka ketemu orang lain, cari pasar, kemudian ikut event, terus kemudian bikin deal dan lain sebagainya. Itu masuk kategori explore. Kadang-kadang kita membutuhkan orang yang exploit, kadang-kadang kita butuh orang yang explore, dan dua-duanya perlu dipadukan dalam organisasi kita. Ini beberapa bentuk atau beberapa jenis ambidexterity yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan atau komentar barangkali. Permisi Pak, ingin bertanya Pak. Silakan Mas Fadli. Jadi Pak, mengenai eksploitasi dan eksplorasi itu Pak. Nah jadi tadi kan Cahyo juga menyebutkan bahwa melakukan eksplorasi itu penting. Nah cuman pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya industri yang dilakukan itu adalah industri yang minim inovasi Pak? Kayak contohnya industri kereta api atau industri pertambangan.
apakah bukannya lebih baik kalau misalnya fokus di eksploitasinya, Pak? Pertanyaannya, bagaimana kalau industri itu minim inovasi ya, Mas? Menurut saya Iya, Pak. menurut saya tetap perlu dilakukan ya. Misalnya kita ada di industri misalnya pembuatan garam gitu ya. Garam itu apa sih ya? Dari dulu kan bikinnya kayak gitu aja. Apakah tidak memerlukan inovasi? Menurut saya tetap memerlukan inovasi walaupun mungkin derajatnya berbeda kalau dibandingkan kita berada di sektor industri startup misalnya atau industri kreatif gitu. Walaupun industri garam ya kayak gitu aja kan kita mungkin bisa melakukan inovasi ya, misalnya garam yang organik barangkali, garam yang untuk kesehatan mungkin, garam yang diproduksi untuk misalnya dia cocok untuk orang-orang yang punya penyakit khusus untuk penyembuhan dan lain sebagainya. Jadi walaupun sektornya tidak terlalu inovatif, sektornya boleh dibilang apa ya mature gitu ya, menurut saya tetap perlu dan bisa dilakukan inovasi. Seperti Anda tadi sampaikan kereta api, menurut saya juga masih tetap bisa melakukan inovasi, baik itu di layanan utamanya, di kereta apinya, di servisnya, di unsur atau di pendukungnya ya, misalnya di sisi tiketingnya atau mungkin di apa namanya sistem reservasinya atau mungkin pengelolaan asetnya di stasiun-stasiun, tenan-tenan yang ada di sana dan seterusnya. Walaupun itu sektor yang mature, tetap ada inovasinya, Mas. Hanya degree of innovativeness-nya pasti berbeda bila dibandingkan kayak di startup, di industri kreatif atau di industri yang lain. Gitu mungkin, Mas Fadil. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Nah, pertanyaannya, kalau Anda lihat ya, slogan kita itu kan locally rooted, globally respected, mengakar kuat, menjulang tinggi. Menurut Anda ini adalah bentuk ambidextrity atau bukan? Kalau di slogan kita dikatakan locally rooted, globally respected, apakah ini adalah bentuk ambidextrity atau bukan? Kalau menurut saya iya, Pak. Kenapa, Mas? Karena untuk globally respected itu sebagai manifestasi dari eksplorasi, kemudian untuk locally rooted itu atau mengakar kuat itu berarti UGM sudah benar-benar mengeksploitasi yang tadi di globally respected tadi itu, Pak. Oke. Jadi menurut Anda kalau mengakar kuat, locally rooted berarti kita mengeksploitasi pasar yang selama ini sudah ada. Kalau globally respected berarti kita mengeksplorasi market-market yang baru ya, pasar-pasar yang baru ya. Nanti kita kembali ke sana. Tapi satu hal lagi yang mungkin penting dan relevan adalah konsep ini, dynamic capability. Anda mungkin akan ketemu atau mungkin sudah ketemu konsep ini di mata kuliah strategic management. Intinya adalah bahwa dynamic capability itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi yang dimiliki di dalam organisasinya, di dalam perusahaannya, dengan tujuan untuk mengadres atau menanggapi, menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat. Dan proses ini sifatnya konstan ya, continue gitu. Kita terus-menerus melakukan perubahan untuk memaintain sustainable competitive advantage. Jadi kalau dulu kita menjadi unggul di satu bidang tertentu, sekarang mungkin itu nggak lagi relevan. Jadi kita harus reinventing lagi apa kapabilitas yang kita miliki, apa kompetensi yang kita miliki, supaya kita bisa menjadi lebih kompetitif lagi di masa yang akan datang. Kalau dulu misalnya yang dicari keunggulan UGM misalnya karena bisa banyak lulusan-lulusannya yang masuk ke BUMN misalnya, atau masuk ke kementerian jadi PNS. Tapi seiring berjalannya waktu kan orang-orang sekarang nggak terlalu tertarik untuk bekerja di pemerintahan atau jadi PNS atau bekerja di BUMN. Sekarang mulai banyak yang tertarik misalnya bekerja di perusahaan multinasional. Berarti kita harus reinventing the competencies ya. Nanti misalnya dalam bentuk perubahan kurikulum atau mungkin magang di perusahaan-perusahaan multinasional atau mungkin mengundang pembicara dari praktisi yang bekerja sebagai
CEO barangkali atau direktur perusahaan MNC dan seterusnya, supaya kita bisa punya competitive advantage. Kemudian kalau di masa depan atau sekarang berubah lagi misalnya, yang menjadi tren adalah startup unicorn. Ya berarti kita harus sebagai kampus ini harus melakukan reinventing lagi, mengotak-atik internal competencies tadi supaya lebih sesuai sehingga lulusannya bisa masuk ke perusahaan-perusahaan startup. Caranya ya misalnya dengan lebih banyak memberikan latihan untuk coding, programming, kemudian tadi memberikan kesempatan untuk magang ke perusahaan-perusahaan startup, mengundang orang-orang startup untuk ikut memberikan sharing, berbagi di kampus, jadi kuliah tamu dan lain sebagainya. Dengan begitu kita akan terus-menerus memberikan atau memiliki sustainable competitive advantage. Tapi kalau tidak dilakukan ya, walau misalnya kita tetap mengajarkan hal yang sama, buku teksnya tetap sama, kurikulumnya tetap sama, sementara dunia berubah, lingkungan berubah, ya kita tidak bisa memaintain sustainable competitive advantage. Kalah oleh ITB, kalah oleh Prasmul, BINUS, dan lain-lain. Nah, tipe atau bentuk dynamic capabilities itu ada 3, mirip seperti tadi Kurt Lewin tadi, yaitu kemampuan untuk learning, mempelajari apa sih yang diperlukan, kemudian building new asset, membangun dengan cepat aset-aset yang diperlukan, kemudian transforming existing asset, mentransformasi aset-aset yang saat ini ada. Contohnya tadi kalau kita bicara dalam konteks kampus, ya berarti menghadapi perubahan yang sekarang orang-orang cenderung untuk jadi startup, jadi developer, ya kita harus belajar. Misalnya ya, startup itu bentuknya kayak apa sih? Financing-nya seperti apa? Sampai misalnya bahasa pemrograman yang populer itu apa? Software-software yang biasanya digunakan, aplikasi yang digunakan itu apa? Kemudian dari sana kita build new asset. Kalau lab yang kita miliki misalnya jadul, nggak relevan, ya diperbaiki, di-upgrade. Kalau kurikulumnya tidak sesuai, ya kita adopsi kurikulum yang baru. Kemudian kita lakukan transformasi existing asset. Ya. Dosen-dosen yang sebelumnya tidak bisa mengajarkan ilmu-ilmu baru, yang mau tidak mau di-training ulang, diberikan workshop ulang supaya bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang baru. Sehingga mereka tetap relevan dengan perkembangan terkini. Kemudian komputer-komputer yang lawas, yang tidak relevan, di-upgrade, diganti dengan software yang relevan, yang sesuai, sehingga mahasiswa bisa mengikuti atau bisa ikut belajar dengan apa yang benar-benar dipakai di industri. Gampangnya seperti itu ya ilustrasinya, bahwa kita harus punya dynamic capability untuk membuat kita tetap kompetitif di lingkungan yang berubah dengan sangat cepat. Tahapannya ada 3, learning, building new asset, dan transforming new asset. Nah, pertanyaannya, kalau perubahannya itu jarang, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau perubahannya tadi misalnya terjadi 5 tahun sekali, itu masih manageable. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau perubahan itu terjadi terlalu sering? Misalnya hampir setiap tahun terjadi perubahan. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau resource kita terbatas? Ya, kalau duit kita banyak, ya nggak masalah ya, kita ganti komputer, upgrade semua sistem, kita bikin lab yang baru, kita bikin gedung yang baru, is oke. Tapi kalau resource yang kita miliki terbatas, ya kita nggak punya banyak duit, kita nggak punya banyak dosen, itu apa yang harus dilakukan? Gimana nih Mas kira-kira? Mbak, ada yang bisa komentar dulu mungkin? Coba dijawab. Gimana kalau perubahannya terlalu sering? Kalau kita punya resources yang terbatas, apakah dynamic capabilities itu masih penting, masih relevan? Gimana Mas, Mbak? Ayo, Mas, Mbak. Permisi, Pak. Yuk. Mau menjawab pertanyaan yang ini ya, yang what if changes happens too often ya, Pak ya? Ya. Mungkin kalau menurut saya, kalau misalnya perubahan terjadi terlalu sering gitu ya, suatu saat semua orang itu nggak akan bisa mengikuti begitu, Pak. Lama-kelamaan ya kita semua akan merasa tidak nyaman dengan perubahan-perubahan ini dan berusaha malah untuk kayak mempostpone perubahan itu sendiri, Pak. Jadi bagaimana caranya supaya dunia ini
atau misalnya bisa dilihat dari teknologi atau apapun itu, tidak ada perubahan selama beberapa waktu, biarkan supaya kita bisa seperti beradaptasi dan hidup lebih lebih nyaman gitu Pak. Kalau misalnya terlalu banyak perubahan kan harus ada adjustment lagi, terus kita mesti mesti beradaptasi lagi, itu kan kalau terlalu sering akan membuat manusia jenuh gitu Pak. Mungkin itu jawaban saya Pak yang. Baik. Memang ada kecenderungan, Mas. Jadi kalau terjadi perubahan yang begitu cepat, ya manusia itu secara alamiahnya cenderung untuk resisten terhadap perubahan ya. Jadi ada semacam inersia gitu. Ketika harusnya berubah, dia tetap akan mempertahankan status quo. Kebiasaan-kebiasaan yang lama itu masih akan terus terjadi. Pertanyaannya, what if we have limited resources? Kalau kita banyak duit nggak masalah, tapi kalau terbatas, apa yang terjadi? Apakah sama kita berusaha untuk menunda atau mencegah terjadinya perubahan gitu? Seharusnya sih iya Pak. Kan di dunia ini kan yang limited untuk membantu manusia beradaptasi dalam perubahan itu kan resource-nya pasti banyak yang limited ya. Betul. Nah itu kalau misalnya kita sebagai manusia itu dalam peduli dengan lingkungan, peduli dengan bumi ini gitu ya, ya pasti kita akan berusaha untuk menahan menahan perubahan itu demi menjaga yang namanya resources gitu Pak. Daripada kita terlalu pede dengan ngomong bisa tapi ternyata nanti kehabisan resource kan bisa berakibat fatal gitu. Jadi kalau menurut saya seharusnya ya limited resource ini bisa menjadi faktor penting ya, salah satu faktor utama kenapa manusia menahan untuk tidak melakukan perubahan yang cepat gitu Pak. Oke, baik. Apa yang terjadi ketika resource-nya terbatas, kemudian perubahannya begitu cepat? Nanti kita akan balik ke sana. Tapi saya akan bahas dulu sedikit tentang apa sih sebetulnya yang dimiliki oleh organisasi. Gitu. Kalau kita bicara dynamic capabilities, gitu, kita bicara kompetensi yang dimiliki oleh organisasi maupun kompetensi yang dimiliki oleh individu. Kalau yang dimiliki oleh individu jelas ya, seseorang kalau punya keahlian, punya sertifikasi, punya kemampuan tertentu, sampai punya skill komunikasi, skill interpersonal skill, bahkan sampai intuisi dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kategori kompetensi yang dimiliki oleh level individu. Tapi di level organisasi juga mereka punya kompetensi dalam hal misalnya struktur, tata kelola, misalnya tentang struktur, kemudian tata kelola, kemudian hubungan dengan stakeholders, kemudian kemampuan mereka untuk membangun kultur yang baik, melakukan proses monitoring, evaluation, review, dan lain sebagainya, itu adalah contoh kompetensi yang dimiliki di level organisasi. Dan dua-duanya ini sebuah organisasi harus punya. Gitu. Nggak mungkin kalau organisasi nggak punya kompetensi, kemudian mengandalkan individu saja, kayaknya nggak asik gitu. Sebaliknya kalau individunya aja yang jago, organisasinya enggak, ya nanti sulit bagi organisasi untuk bisa berkembang. Nah, oleh karena itu, tadi ketika ditanya perubahannya, kalau terjadi terlalu cepat, resource-nya nggak ada, apa yang terjadi? Umumnya, perusahaan kemudian melakukan, atau organisasi umumnya akan melakukan retrofitting, ya, ngepas ke atau kiak-kiuk gitu. Kadang-kadang dipas-pasin ke sana, kadang-kadang dipas-pasin ke sini. Karena kita punya, misalnya kita ingin berubah ke A, dari A ke B, itu sulit, sehingga ada sebagian yang tetap A, ada sebagian yang kemudian dipaksa untuk berubah jadi B. Jadi ada sebagian yang dibuat untuk matching, ada sebagian yang karena dari awal berbeda, karena dari awal sulit untuk berubah, tetap ada hal-hal yang kontras. Dan dalam proses ini, dua-duanya akan dikombinasikan supaya terjadi exposure. Ya. Berusaha ngepas supaya exposure-nya pas. Gitu. Ini yang terjadi kalau kita tadi perubahannya terlalu cepat, terus kemudian kita tidak punya banyak resources, maka kita akan punya kecenderungan untuk melakukan retrofitting, ngepas-ngepasin.
perubahannya tidak tulus dari dalam, tidak menyeluruh, tidak global, tapi for the sake of mungkin karena tuntutan pemegang saham, mungkin karena biar nggak kehilangan muka di pasar, ya mereka ngepas-ngepasin diri supaya mereka bisa masuk ke sana. Nah, karena retrofitting, karena ngepas-ngepaske, karena perubahannya tidak tulus, tidak beneran dari dalam, maka akan muncul beberapa simptom gitu. Yang pertama dualitas. Dualitas ini bisa terjadi semacam dua standar yang berbeda. Kalau satu kejadian yang sama itu nanti yang satu bisa outputnya A, yang satu lagi outputnya B. Bisa juga terjadi paradoks yang yang hampir berlawanan ya, hampir kontradiktif antara satu dengan yang lain. Jadi paradoks dan contradiction itu hampir sama. Bedanya kalau di kontradiktif itu lebih karena irasionalitas ya, ada ambiguitasnya di sana. Kemudian yang juga mungkin muncul adalah tension, ketegangan. Orang jadi tegang, stres, gugup, tidak nyaman dalam melakukan perubahan, dalam berorganisasi, dan lain sebagainya. Ini adalah dampak yang terjadi kalau tadi perubahannya begitu cepat, terus kemudian kita nggak punya cukup banyak resources, maka yang kita lakukan adalah retrofitting, ngepas-ngepasin. Ngepas-ngepasin ini karena perubahannya tidak tulus, tidak menyeluruh, tidak benar-benar dari dalam hati, tidak benar-benar mengubah kompetensi organisasi maupun kompetensi individu, maka sering muncul dualitas. Misalnya dalam satu perusahaan ada karyawan melakukan ini, yang satu diperlakukan, ada karyawan yang melakukan satu tindakan begitu, terus kemudian dia diberikan kompensasi A, tapi di kejadian yang lain, karyawan yang lain melakukan hal yang sama diberi kompensasi B. Atau kadang-kadang muncul paradoks ya. Paradoks ini kalau misalnya Anda dalam hubungan dengan pacar Anda misalnya, ya, paradoks itu kan katanya sayang gitu, tapi kok pakai marah-marahan, ngambek, padahal ngambek itu mungkin ya maksudnya, atau cemburu misalnya, itu mungkin maksudnya adalah untuk menunjukkan perhatian dalam konteks yang negatif. Kemudian kontradiksi juga mungkin muncul seperti tadi yang saya sampaikan, katanya hubungan itu untuk membuat kedua belah pihak sama-sama senang, tapi kok pada akhirnya malah jadi saling mengekang gitu ya. Ini pacarnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dia harus begini dan seterusnya, karena di dalamnya ada incompatibility, mungkin ada irasionalitas dan lain sebagainya. Atau yang terakhir muncul namanya ketegangan. Kalau terlalu sering retrofitting mungkin muncul ya ada emosi, ada marah-marahan, ada ngambek, ada berantem dan seterusnya. Sama juga di dalam organisasi, kalau kita terlalu banyak melakukan retrofitting, perubahan yang tidak tulus, tidak benar-benar dari dalam, ya ini akan terjadi dualitas, paradoks, contradiction, dan tension. Sama juga kalau misalnya Anda pacaran, jadian itu bukan karena benar-benar cocok, benar-benar nyambung, tapi karena dijodohin misalnya. Atau karena ya Anda daripada jomblo, ya, cari pacar seadanya gitu, maka akan muncul ini retrofitting, ngepas-ngepasin yang kemudian berdampak pada duality, paradox, contradiction, dan tension. Nah, konsekuensinya tadi bisa banyak sekali kalau terjadi dualitas dalam organisasi, ya kita akan melihat ada eksplorasi dan eksploitasi di saat yang bersamaan, ada adaptability dan alignment, ada flexibility, efisiensi, ada continuity, dan change. Kemudian paradoks itu nanti akan memunculkan paradoks dari sisi learning, dari sisi belonging, dari sisi organisasi, dan dari sisi goals yang ingin dicapai. Lalu contradiction itu muncul sebagai sesuatu yang melekat dalam diri kita, kemudian nanti akan muncul atau mengemuka dalam tindak tanduk yang kita lakukan, dalam arrangement kebiasaan-kebiasaan kita maupun dalam artefak yang kita pakai. Lalu tension ini muncul karena kita akan berusaha untuk melakukan efisiensi, inovasi, dan resources yang ada dengan passion, value, mission yang sama. Ini kadang-kadang akan sering muncul benturan-benturan ya, misalnya organisasi itu di satu sisi harus mengejar profit, tapi di sisi lain ada tuntutan misalnya sustainability untuk peduli terhadap lingkungan. Ya, padahal itu kan berlawanan dengan profit. Ini akan memunculkan tension. Sama juga misalnya seperti di kampus ya, di kita
kita berusaha untuk mencari calon mahasiswa yang pinter-pinter. Tapi di sisi lain ada pesan dari pemerintah bahwa kita harus mengakomodasi 3T ya, daerah yang terluar, tertinggal, terbelakang, dan terjauh misalnya. Itu kan agak berlawanan. Kalau kita tidak bisa mengkombinasikan ini dengan baik, nanti akan muncul masalah-masalah tadi. Yang paling berat mungkin yang akan saya soroti adalah yang tension ini, dalam ketegangan ini. Karena ini yang dampaknya paling besar ya bila dibandingkan duality, paradox, dan contradiction. Dan duality, paradox, contradiction nanti ya ujung-ujungnya akan terjadi tension juga. Nah, tension itu kalau dalam organisasi akan muncul dalam setidaknya tiga jenis, antara substansi dan artikulasi, antara teknokratik dan politik, antara elitis dan populis. Substansi dan artikulasi. Nah, substansi dan artikulasi ini dua hal yang bertolak belakang dan akan selalu menimbulkan ketegangan. Misalnya perusahaan lagi krisis, terus harus melakukan pemotongan bonus atau pemotongan gaji. Substansinya adalah kita harus melakukan pemotongan gaji supaya perusahaan tetap bisa bergerak karena masih punya cash flow yang bisa dicadangkan. Tapi artikulasi itu juga penting. Artikulasi itu adalah cara penyampaiannya, medianya, kemudian cara berkomunikasinya. Kalau kita sampaikan bahwa bulan depan bonus dipotong, gaji dipotong, ya orang pasti akan marah karena mereka menganggap bahwa perusahaan tidak fair, memperlakukan karyawan tidak adil dan seterusnya. Tapi kalau kita ceritakan substansinya terlalu detail, misalnya perusahaan sekarang kondisi keuangannya kayak gini, balance sheet-nya kayak gini, kita perlu melakukan reduksi sekian persen. Jadi sekian persen ini diturunkan dari gaji Anda dipotong sekian persen, gaji level manager dipotong sekian persen, direksi sekian persen. Itu substansinya terlalu dalam. Mungkin akan membuat orang jadi merasa, loh kok begini, kok saya dipotong lebih banyak daripada si itu, kok direksinya dipotong lebih sedikit daripada saya, dan seterusnya. Jadi menemukan balance antara substansi dan artikulasi itu sulit. Kemudian teknokratik dan politik. Teknokratik itu maksudnya sesuatu yang ilmiah ya. Pendekatannya ilmiah, nalar, logis, kemudian rasional. Sementara kalau politik itu lebih kepada pengaruh ya, misalnya orang ini punya pengaruh lebih penting, atau dia punya power, atau dia punya image yang lebih bagus, lebih kuat di dalam perusahaan. Itu kita harus menyeimbangkan nih, karena ada hal-hal yang harus diputuskan secara rasional, tapi ada hal-hal yang mungkin kita harus melihat aspek atau unsur politis di dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah elitis dan populis. Elitis itu segelintir orang saja, populis ya itu berarti sebagian besar. Dalam sebuah organisasi itu hukum Pareto kan terjadi ya 80-20. Biasanya yang elit itu menguasai atau mendominasi yang mayoritas. Jadi antara yang mayoritas dan minoritas itu juga harus dicari balance-nya di tengahnya, karena itu akan menimbulkan tension atau ketegangan yang luar biasa besar. Nah, menyambung yang kemarin soal truth atau kebenaran dan power, dalam sebuah organisasi itu kadang-kadang kita juga menghadapi hal-hal kayak gini ya. Kita harus mengedepankan truth, tapi di sisi lain kita juga harus melihat soal power. Kalau kita punya kebijakan, perusahaan ada kebijakan untuk mengembangkan sebuah produk baru atau membuka cabang di kota yang baru misalnya, kita harus melihat di satu sisi truth-nya, datanya, faktanya, potensi pasarnya, mungkin market research-nya, data penjualannya, dan seterusnya. Itu kita akan lihat dari sisi truth-nya. Tapi di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan soal power. Dalam artian, ini pemegang saham kira-kira mendukung nggak ya? Pemilik kira-kira setuju atau enggak ya? Karena kalau pemilik nggak setuju, nanti untuk pengembangan produk berikutnya kita akan dipersulit. Atau kalau nanti ini kita nekat melakukan, sentimen pasarnya buruk, pemegang saham akan menjual sahamnya, kemudian saham perusahaan kita akan ambruk, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kita harus menyeimbangkan nih antara data, fakta, hal-hal yang pertimbangan sifatnya rasional dengan hal-hal yang lebih kepada legitimate ya, illegitimate claims atau sesuatu yang sifatnya lebih subjektif.
Kemudian di dalam organisasi Anda akan bertemu yang namanya HIPPO. HIPPO itu Highest Paid Person's Opinion. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kadang-kadang dalam sebuah rapat itu kita sudah melakukan analisis nih orang-orang ini. Kita mempertimbangkan opsi A itu begini, datanya kayak gini, market risetnya begini, surveinya begini, dan sehingga kita harus mengambil keputusan A. Tapi tiba-tiba bedunduk ada HIPPO yang muncul. HIPPO ini Highest Paid Person Opinion ya. Bisa orang yang berpengaruh, misalnya dia anak pemilik perusahaan, misalnya, atau dia pemegang saham, atau dia pejabat publik yang punya kepentingan di perusahaan ini. Walaupun dia cuma satu orang, tapi ketika dia masuk, ketika dia datang, dia bisa mengubah semuanya dengan sangat signifikan. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang ini jadi nggak masuk akal. Nggak diterima, terus kemudian pokoknya dipilih yang B. Ini sering terjadi dan lazim terjadi. Nah, HIPPO ini bisa, tadi yang saya sampaikan, tidak selalu orang yang dibayar lebih tinggi, tapi kadang-kadang orang yang punya pengaruh besar, orang yang disegani, orang yang punya posisi atau kekuatan politis yang lebih tinggi, yang ini membuat organisasi itu kadang-kadang tidak lagi bersandar pada data, tetapi lebih kepada human instinct. Ini yang gawat, karena kita punya big data, punya artificial intelligence, punya kemampuan untuk mengolah data. Tapi ketika dianulir oleh satu orang HIPPO ini, akhirnya kita kembali kepada human instinct. Makanya penting bagi kita soal teknologi tadi, soal inovasi dan lain sebagainya. Teknologi itu nomor sekian ya. Yang pertama, yang utama itu lebih kepada hal-hal yang seperti ini nih, hal-hal yang sifatnya organisasional, kemudian leadership dan lain-lain. Nah, sampai sini dulu sebelum saya lanjut kepada transformasi, ada pertanyaan dulu barangkali, Mas, Mbak. Permisi Pak, mau nanya Pak. Silakan Mas. Ya, mungkin saya lebih ke penasaran aja ya. Kan nih kita hidup di masa di mana semua itu serba digital ya Pak ya. Perubahan itu cepat ya kan. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, habis itu semua serba digital. Nah, kira-kira di masa depan mungkin nggak ya orang-orang itu, manusia-manusia itu kayak merasa jenuh dengan yang namanya teknologi dan mulai kembali seperti dulu gitu loh, masa-masa merasakan yang namanya masa-masa yang semuanya tuh nggak digital semua, lebih ke ya yang konvensional gitu. Itu mungkin nggak sih Pak? Atau kedepannya malah makin lebih hebat lagi teknologinya, malah makin lebih banyak lagi Pak? Saya terus terang nggak tahu Mas ya. Jadi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Kalau melihat kecepatan inovasi, munculnya produk-produk baru, nampaknya kita akan semakin mengarah ke sana gitu. Memang ada sih orang-orang yang seperti orang Badui, orang-orang kalau di Amerika itu emis, orang-orang yang tidak peduli dengan teknologi dan bahkan cenderung backward ya, melihat ke belakang, mempertahankan nilai-nilai yang sifatnya tradisional itu ada. Tapi itu minoritas sekali, orangnya nggak banyak jumlahnya. Jadi menurut saya ke depan kayaknya akan tetap kencang deh upaya-upaya untuk mengarah kepada teknologi yang lebih banyak, lebih kompleks, lebih canggih, dan seterusnya. Itu mungkin, Mas. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yang lain mungkin? Jadi tadi ya proses transformasi itu nanti umumnya akan menghadapi tantangan yang klasik ya. Seperti yang barusan tadi saya sampaikan, urusannya itu bukan melulu soal teknologi, tapi lebih kepada hal-hal yang barangkali non-teknis. Kalau perusahaan misalnya menyadari bahwa lingkungan berubah, kita harus melakukan ambidextrity, kita harus melakukan adaptasi, membuat organisasi lebih fleksibel, adaptif, dan seterusnya. Maka ketika kita memutuskan untuk melakukan transformasi, kita harus menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah kita sudah punya kultur dan mindset yang digital? Kemudian secara umum, apakah kita bisa keluar dari kutukan sumber daya? Ini dalam konteks bernegara, ini makin relevan. Kemudian kalau dari sisi pembuat kebijakan, apakah regulator itu bisa mengikuti perubahan teknologi? Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah kultur dan mindset digital. Ini umumnya kita belum punya,
Jadi budaya digital, kultur digital itu tidak sekedar kita bekerja menggunakan handphone, pakai WA, pakai aplikasi terkini, pakai laptop terbaru, enggak. Tapi lebih dari itu ada keterampilan, skills, lingkungan, dan artefak yang berkembang yang memfasilitasi segala kebutuhan kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu udah benar-benar completely digital. Contoh ya, misalnya kalau dulu di bank digital itu kan sulit untuk berkembang karena aturannya memang mengharuskan seseorang itu tanda tangan basah, datang langsung ke bank. Mindset-nya itu masih mindset lama gitu. Sama seperti di kita ini kalau dokumen-dokumen harus ditandatangani basah oleh sekian orang di paraf dulu dan seterusnya. Tapi dengan adanya COVID, ini sisi positifnya adalah kita dipaksa untuk menjadi digital. Tanda tangan nggak perlu tanda tangan basah, tapi bisa dilakukan dengan digital signature misalnya, atau teknologinya udah ada dari dulu. Tapi kebiasaan kita masih kebiasaan yang lama. Jadi misalnya dikirim email gitu. Email kan teknologi baru, tapi nanti ketemu orangnya masih di telepon. Pak, Bu, ini tadi barusan saya kirim email. Itu kan teknologi lama ya, padahal mindset lama gitu. Padahal seharusnya kita berasumsi kalau digital mindset itu dikirim email ya berarti otomatis sudah sampai ke yang bersangkutan. Kecuali salah alamatnya terus kemudian mental balik, nah itu kan baru urusan yang berbeda. Tapi kadang-kadang kita ini belum punya kultur dan mindset digital yang memadai. Dalam kultur dan mindset digital itu ada beberapa karakteristik yang relevan, misalnya individunya punya performa yang tinggi, timnya bagus, terintegrasi, disiplin, nggak perlu terlalu banyak supervisi, kemudian punya strategi yang kuat, bisa mengeksekusi, tentu punya kapabilitas digital, kemampuan di bidang digital, fokus untuk jangka panjang, dan punya passion terhadap risiko. Jadi ini agak lucu kalau kita bicara, kita sekarang sudah 4.0 tapi tidak berani mengambil risiko. Nah, tantangan yang terbesar kalau kita ingin melakukan transformasi itu menurut survei lebih besar adalah karena kultur. Ini kenapa penting untuk punya digital culture atau digital mindset, karena faktor kultur ini ternyata menjadi penghambat terbesar untuk melakukan transformasi. Baru kemudian disusul oleh sistem dan teknologi yang ketinggalan zaman, skill itu baru urutan yang ketiga, dan yang terakhir adalah leadership. Nah, kenapa budaya digital itu penting? Ya tentu saja kita ingin memecah hierarki dan mempercepat pekerjaan. Ini juga relevan karena di zaman sekarang struktur yang berlapis-lapis itu udah nggak lagi relevan karena membuat hierarki dan mempersulit pekerjaan. Misalnya kalau di kampus nih untuk satu transaksi yang tanda tangan harus banyak sekali orang, bahkan sampai ke dekan gitu. Padahal untuk transaksi yang di bawah 100 juta, transaksi yang kecil, yang remeh kan nggak perlu sampai ke sana. Gitu. Cukup misalnya kepala kantor atau kepala unit saja yang tanggung jawab. Makanya penting bagi kita untuk punya digital mindset supaya hierarki ini bisa disederhanakan dan pekerjaan bisa lebih cepat. Lalu yang kedua, tentu digital mindset itu akan mendorong inovasi, dan digital mindset itu akan menarik talent. Karena milenial dan Gen Z itu kan nggak suka dengan yang birokratis, nggak suka yang kaku, sukanya dengan sesuatu yang fresh, yang fun, yang fleksibel. Ini dulu juga pernah saya sampaikan bahwa di Indonesia celakanya kita tidak punya, untungnya atau bisa dibilang sayangnya ya, kita tidak punya pengalaman di masa lalu yang mengingatkan kita akan pentingnya sebuah data. Ini contoh aja tentang digital culture atau digital mindset. Kalau di Jerman itu punya pengalaman nggak enak dengan Nazi. Karena dulu IBM itu menghasilkan mesin hitung seperti ini, namanya Dehomat, yang digunakan untuk melakukan sensus. Jadi Hitler itu kan terlalu maniak data gitu ya. Jadi dia menganalisis macam-macam, mulai dari jumlah kematian, jumlah senjata, jumlah orang, dan lain sebagainya. Dan data itu digunakan untuk membantu dia melakukan genocide. Nah, karena pengalaman di masa lalu yang tidak enak itu tadi, maka Jerman langsung aware gitu bahwa oh ya, data itu penting. Jadi kita harus melakukan atau melindungi data kita dengan baik. Makanya sejak tahun 70-an komputer belum begitu banyak, internet belum ada, mereka sudah bikin undang-undang perlindungan data. Di Indonesia, perlindungan data pribadi, undang-undangnya masih jadi RUU dan masih jadi perdebatan, belum disahkan.
Di Jerman mereka sudah punya banyak otoritas yang membantu menjamin perlindungan data. Di kita belum. Di kita KTP itu bisa difotokopi, bisa menyebar kemana-mana. Kalau Anda datang ke mall, ditawari, Mas, Mbak, ini ada promo kayak gini, tapi Anda minta KTP-nya ya difotokopi, itu biasanya kita dengan mudah tergoda, karena kita belum merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang vital, ya, itu sesuatu yang berharga. Katanya data is the new oil, tapi kok nggak diperlakukan seperti sesuatu yang berharga. Jadi fotokopian berkas-berkas penting dan lain sebagainya itu masih mudah ditemukan, jadi bungkus gorengan, jadi bungkus nasi di angkringan dan seterusnya. Data belum menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Sampai soal password misalnya itu juga belum menjadi sesuatu yang penting. Kemudian di kita juga kulturnya adalah user atau pengguna itu dianggap sebagai orang yang berada di ujung rantai makanan gitu, yang butuh kan Anda, bukan perusahaan. Maka biasanya organisasi atau perusahaan itu memandang user sebagai pemilik data atau data subjek itu sebagai orang yang butuh data. Padahal kebalik situasinya, kita yang memiliki data dan mereka yang seharusnya menjaga itu. Maka ketika terjadi misalnya kemarin ada platform yang datanya jebol, ya mereka tidak merasa apa-apa karena belum punya digital mindset gitu. Padahal kalau menurut aturan GDPR di Uni Eropa mereka bisa dituntut karena mereka memiliki data user dan mereka tidak menangani itu, tidak memegang itu dengan baik. Sama seperti misalnya Anda menyewakan mobil gitu ya, Anda punya mobil terus disewakan ke orang, kemudian orang itu menghilangkan atau merusak mobilnya, kan dia harus bertanggung jawab atas itu. Jadi hal-hal semacam itu belum terjadi di tempat kita. Nah, tantangan yang kedua adalah kalau dari sisi negara itu kita belum bisa keluar dari kutukan sumber daya atau resource curse. Jadi kita itu masih mengandalkan sumber daya alam. Mayoritas yang dijual itu kan sumber daya alam, barang-barang tambang, minyak bumi, batu bara, sawit, kemudian turisme. Turisme itu kan juga yang dijual adalah alam ya. Misalnya seperti Labuan Bajo, kemudian Gunung Bromo, Bali dan lain sebagainya. Itu kan yang dijual adalah alam. Nah, hal itu akan membuat penurunan tingkat persaingan di sektor lain karena kita mengandalkan sektor turisme dan sektor komoditas global. Dan ini akan mendorong terjadinya salah pengelolaan. Misalnya di Pulau Komodo yang harusnya jadi reservasi hewan yang hampir punah, malah dibangun resort yang gede. Itu kan salah pengelolaannya. Kemudian institusinya lemah, tidak efektif, tidak stabil, dan cenderung korup. Kemudian sumber daya alam cenderung menciptakan konflik antar masyarakat. Ini banyak terjadi misalnya di Kalimantan, perebutan lahan, konsesi batu bara, bisa saling bacok-bacokan antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau yang satu misalnya menikmati keuntungan yang luar biasa karena tanahnya ternyata ada batu baranya banyak, jadi kaya mendadak sementara sebelahnya miskin, itu juga berpotensi menimbulkan konflik. Dan konflik antara rakyat dengan pemerintah itu juga bisa muncul. Lalu penelitian juga menunjukkan negara yang bergantung pada ekspor sumber daya cenderung mengabaikan pendidikan karena merasa itu nggak penting. Sama juga dengan kita mengandalkan pariwisata, itu juga cenderung menganggap nggak penting untuk belajar. Buat apa? Kan cukup jadi guide aja menjual wisata alam, membuka counter tiket, kita sudah dapat duit. Jadi tidak dianggap penting dalam waktu dekat. Tapi ternyata itu menunjukkan, data menunjukkan bahwa sumber daya alam yang berlimpah itu membuat pertumbuhan ekonominya lambat. Apalagi kalau kita lihat tadi faktor korupsi institusi dan lain sebagainya. Terus kalau kita kaitkan dengan Indonesia punya negara yang begitu luas begini, ini juga menjadi paradoks ya. Misalnya kalau pemerintah ingin mengembangkan tol laut Pendulum Nusantara, kapal-kapal yang ada di Maluku Utara nih tidak bisa di-upgrade jadi pelabuhan internasional. Padahal dia dekat banget ini ke Filipina. Apa yang dia lakukan ya dia harus turun dulu ke Manado atau ke Makassar karena hub internasionalnya ada di sana, baru setelah itu dikirim lagi ke Filipina. Ini kan aneh ya, absurd. Lebih aneh lagi kalau ini harus dikirim ke Jakarta, ke Tanjung Priok.
baru dari sini dikirim ke Singapura atau ke tempat-tempat yang lain. Padahal secara geografis dia lebih dekat ke Filipina. Demikian juga pulau-pulau yang ada di ujung Riau ini. Bagi mereka kan lebih ekonomis kalau langsung ke Malaysia atau langsung ke Thailand atau langsung ke Singapura gitu, ketimbang harus ke Priok dulu, baru nanti dikirim balik ke pelabuhan-pelabuhan yang lain. Tapi nyatanya kelucuan-kelucuan ini masih sering terjadi gitu, sehingga kita harus mungkin berhati-hati ya untuk melihat bahwa Indonesia itu negara yang makmur, negara yang kaya dengan sumber daya alam, negara yang luas. Itu jangan taken for granted. Ini bukan berarti saya tidak mencintai Indonesia, saya mencintai negara ini sepenuh hati, tetapi tanah air ini sepenuh hati, tetapi kita harus aware bahwa dengan bentangan samudera yang luas, wilayah yang sebegini lebar, itu kita punya tantangan yang luar biasa besar. Bahwa dengan sumber daya alam yang banyak, kalau kita terlalu mengandalkan itu, maka sektor-sektor seperti teknologi itu nggak akan berkembang. Karena kita mikirnya, kalau batu bara aja udah punya duit kok. Nah, tinggal metik sawit aja kita sudah bisa dapat duit kok, ngapain harus bikin riset, develop, aplikasi, coding, belajar Python buat apa gitu. Kita tinggal buka pantai aja di Gunung Kidul, dikasih jalan, terus kita bikin kios, kita pungut duit, kita dapat duit kok, ngapain kita harus belajar ini, itu, dan lain sebagainya. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita harus berhati-hati, kita tentu bersyukur dikaruniai tanah air Indonesia yang begitu besar, luas, kaya dengan sumber daya alam, dan seterusnya. Tapi kita perlu melihat bahwa di balik itu semua ada tantangan yang begitu besar. Nah, terakhir, kalau dari sisi teknologi, terutama dari sisi regulatornya adalah umumnya regulator itu telat mengikuti perubahan. Jadi mengharapkan pemerintah membuat regulasi yang adaptif itu seperti memindahkan gunung. Seperti yang tadi saya contohkan, aturan tentang digital signature, face recognition itu sudah ada sejak zaman dulu, tapi aturannya masih mengharuskan orang kalau buka bank, buka akun di bank harus KYC harus datang ke bank, harus tanda tangan basah, dan harus ketemu langsung. Padahal kan bisa saja Anda pakai KTP, kalau KTP-nya buram, terus Anda meminta orang lain untuk berpura-pura jadi Anda, kan seolah-olah ya bisa saja itu terjadi. Kemudian contoh lain misalnya tadi terkait dengan kapal. Kapal itu kalau mau sandar, mau berlabuh kan harus dipandu, terutama kapal-kapal yang tonasenya gede di atas 5.000 ton. Pemanduan itu sekarang sudah bisa dilakukan remote karena teknologinya sudah ada. Jadi seperti autopilot gitu. Tapi regulasinya masih mengharuskan pemanduan dilakukan secara fisik. Ini kan jadi nggak efisien. Nah, pertanyaannya, tantangannya adalah bagaimana regulator, pemerintah, membuat kebijakan itu bisa adaptif terhadap teknologi. Ini yang dituntut untuk memandu masa depan ya. Regulasi itu harus adaptif, harus pakai sandbox. Ini yang konteks fintech kemarin, membuat prototipe, terus kemudian dibuatkan semacam kotak pasir untuk melakukan uji coba. Kemudian regulasi juga harus berbasis pada outcome, berbobot pada risiko, risk weighted. Ini sudah mulai dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK, dan regulasi juga harus bekerjasama ya, selaras, karena ada misalnya aturan internasional dan aturan nasional. Kalau tadi kaitannya dengan kapal itu ada IMO, International Maritime Organization, tapi ada juga aturan nasional, undang-undang ataupun peraturan menteri yang harus diakomodasi. Maka menyelaraskan ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi balik lagi ke soal transformasi digital tadi, ada banyak PR yang harus kita lakukan. Nah, maka kuncinya yang penting di sini adalah tentang leadership. Kita harus punya leadership yang tidak hanya transaksional, tapi harus transformasional. Jadi benar-benar melakukan perubahan, punya visi yang kuat, dan melakukan eksekusi seperti apa yang diharapkan. Dan untuk itu kita harus punya visi yang kuat, punya kemampuan yang kuat, kemudian tidak sekedar memberikan reward dan punishment. Karena kalau cuma di reward punishment, ya nanti jatuhnya ke transaksional. Transformasional itu berarti dia harus punya visi yang kuat dan menggunakan visi itu untuk memimpin orang lain. Dan biasanya mereka punya kemampuan intelektual yang bagus dan bisa melakukan empowerment. Nah, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan atau komentar barangkali, Mas dan Mbak sekalian. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada akhirnya lebih penting bagi kita untuk kembali kepada urusan organisasi, memperkuat organisasi, kepemimpinan,
baru kita bisa mendapatkan atau menikmati teknologi yang begitu banyak tadi. Inovasi tadi nggak akan mungkin terjadi kalau kita nggak punya kemampuan organisasi, nggak punya leadership yang bagus. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan barangkali. Permisi, Pak. Silakan, Mas. Saya ingin bertanya, tapi terkait yang tadi, Pak, yang retrofitting tadi, Pak. Jadi berarti retrofitting tadi itu bisa dikatakan bukan solusi ya, Pak? Karena kalau dibilang obat, tapi efek sampingnya banyak juga begitu, Pak. Nah, berarti ada solusi lain selain itu yang bisa dipakai oleh organisasi untuk menghadapi perubahan yang sering dan resources yang terbatas itu atau tidak ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Ya, idealnya kalau kita berada dalam situasi yang ideal, ya berarti kita harus punya resources yang banyak. Intinya kan begitu. Jadi kalau kita ingin siap menghadapi masa depan yang berubah dengan cepat, ya kita harus punya resources yang banyak juga. Idealnya, solusi idealnya adalah kita punya resources yang banyak. Kita punya resources yang memadai, baik itu skill-nya, organisasinya, maupun individunya. Cuman kalau itu tidak terjadi, maka yang terjadi adalah organisasi akan melakukan retrofitting tadi, ngepas-ngepasin. Nah, kalau ngepas-ngepasin, maka akan muncul risiko-risiko tadi kan, duality, kemudian tension, kemudian paradoks, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Mas. Solusi idealnya ya harus punya resources. Oh, kalau misal seperti kolaborasi dan lain-lain begitu, rasional tidak ya, Pak ya? Possible, karena dulu pada saat kita membahas tentang platform itu kan kecenderungannya perusahaan membangun sebuah platform sehingga bisa saling melakukan pertukaran resources di bawah satu platform yang sama. Tapi itu perlu diwaspadai juga karena setiap orang kan punya intention yang beda-beda ya. Tujuan orang bergabung ke dalam platform itu kan ada yang motivasinya untuk mendapatkan knowledge, ada yang motivasinya untuk dapat aset, ada yang mungkin ingin risk sharing kalau R&D, ada yang untuk memperluas pasar dan lain sebagainya. Jadi sangat mungkin, tetapi motivasinya perlu dilihat dan harus disikapi dengan hati-hati juga. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin, Mas, Mbak? Sudah ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Cahyo. Ini kan berarti topik kita tentang bagaimana memperkuat sistem organisasi sehingga dapat menggunakan sumber daya yang ada itu, Pak. Nah, Betul. itu juga saya jadi teringat dengan prinsip ekonomi upscale, dan di Indonesia itu kan sendiri UMKM-nya sangat banyak, Pak. Jadi saya lihat, nggak tahu datanya itu, data kemarin-kemarin, tahun kemarin itu hampir 90% itu dari UMKM, Pak, di Indonesia. Nah, sebenarnya UMKM di Indonesia dengan banyak banget itu, apakah kita bisa mengglorifikasi bahwa kita itu banyak UMKM atau malah ternyata UMKM itu inefisien sehingga kita sebenarnya butuh untuk segera mempunyai leader-leader di dalam UMKM tersebut untuk menjadikan UMKM itu berubah menjadi perusahaan yang lebih besar dan lebih industri, lebih menjorok ke industri, begitu, Pak. Saya sepakat dengan Anda, Mas. Jadi UMKM itu tidak selamanya UMKM ya. Jadi namanya bayi itu kan tidak selamanya bayi ya. Dia pasti akan tumbuh jadi remaja, dewasa, dan jadi orang dewasa yang sepenuhnya gitu. UMKM juga begitu. Saya melihat UMKM seharusnya dia akan terus kemudian tumbuh, bergerak, terus kemudian menjadi besar dan mengakumulasi kapital dan lain sebagainya. Tapi kan nggak mungkin juga semua UMKM akan menjadi besar semacam itu. Maka yang diperlukan menurut saya adalah semacam sinergi gitu. Sinergi ini maksudnya UMKM itu kan ada yang memang berpotensi untuk jadi besar sekali. Misalnya dia bisa melakukan konsolidasi, misalnya dia punya daya inovasi yang bagus, kemudian entrepreneur di belakangnya memang orang yang jempolan gitu, maka dia bisa ditarik untuk menjadi UMKM, untuk menjadi perusahaan yang lebih besar. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang memang bikin UMKM untuk sambilan aja. Misalnya saya jadi dosen, terus kemudian di waktu senggang saya bikin bisnis jadi konsultan misalnya, atau jadi desainer, atau jadi apapun itu. Ya karena itu sambilan, itu bukan prioritas saya, ya itu hanya akan hidup, tapi itu mungkin akan hidup, tapi tidak akan jadi besar. Nah, sinergi ini menurut saya diperlukan untuk
ini kalau kita bicara pemerintah atau pembuat kebijakan yang lebih besar ya, membangun sinergi itu memetakan tadi UMKM mana yang akan jadi unggulan, yang akan jadi besar, nah itu terus kemudian didorong, dikembangkan, dibangun supaya nanti punya kapasitas, supaya nanti pada akhirnya bisa bertumbuh jadi perusahaan yang besar. Menurut saya sih begitu, Mas. Baik Pak, berarti UMKM ini emang sebaiknya harus didorong untuk menjadi perusahaan yang lebih besar, dan itu emang memerlukan peran pemerintah yang sangat besar ya Pak, berarti ya? Betul, betul. Tapi bukan berarti kalau misalnya saya pengen bikin UMKM untuk sambilan, atau mungkin ada ibu-ibu yang pengen bikin, ya daripada nganggur, bikin warung kecil-kecilan. Nah, yang semacam itu ya bukan berarti terus kemudian dimatikan ya. Mereka juga tetap diberi kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Tapi kecepatannya, akselerasinya mungkin tidak akan sama dengan tadi yang UMKM yang kita petakan, yang lebih prospektif, yang lebih punya kompetensi, yang punya leadership yang bagus dan lain sebagainya. Makanya penting punya leadership yang kuat untuk membangun sinergi itu tadi. Itu mungkin Mas Cahya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin Mas dan Mbak sekalian? Tidak ada, cukup jelas ya. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Jadi terima kasih banyak Mas dan Mbak sekalian atas waktu dan perhatiannya. Sengaja ini topik yang tidak terlalu sistem, tidak terlalu teknis, tapi berdasarkan pengalaman saya, misalnya untuk selama ini jadi konsultan, kemudian membantu banyak perusahaan organisasi, itu walaupun topik utamanya adalah teknologi atau sistem atau digital gitu, tetapi ujung-ujungnya nanti akan larinya ke kultur, kemudian ke leadership, kemudian ke tata kelola, dan lain-lain. Jadi pada akhirnya penting bagi kita untuk memahami bahwa teknologi is just one thing, tapi lebih dari itu ada banyak hal yang mungkin lebih besar. The elephant in the room-nya mungkin bukan teknologi itu sendiri, karena teknologi gampang ya, tinggal di install, dibeli, dipasang, di-upgrade, itu mudah. Tapi tentang skill, tentang kompetensi, tentang leadership, tentang kultur, itu sesuatu yang berbeda lagi. Kemudian terakhir barangkali ini saya tambahkan aja wisdom dari Imam Malik. Imam Malik ini salah satu Islamic scholar yang menurut saya sangat berpengaruh. Dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan soal hafalan, ya, bukan soal menghafal yang banyak, tapi ilmu pengetahuan itu adalah cahaya yang dilekatkan Tuhan ke dalam hati kita. Ini maknanya cukup dalam, karena bukan berarti kalau kita pengen jadi pinter terus kemudian beli banyak buku, hafalkan semuanya, terus kemudian di copy PowerPoint-nya dan lain sebagainya, enggak kayak gitu. Tapi knowledge itu memang dipilih, ditempatkan oleh Tuhan, berarti ini hak prerogatifnya Tuhan untuk menempatkan knowledge itu ada di mana gitu. Kalau jatuh ke tempat Anda ya bagus, tapi kalau enggak jatuh ke tempat Anda ya berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan Tuhan kan nggak mungkin menaruh ilmu itu ke orang yang ngawur gitu ya, pasti akan pilih-pilih ya ilmu itu akan ditaruh di mana. Yang penting bagi kita untuk berdoa sebelum belajar dan menghargai ilmu sebagai sesuatu yang penting. Terus yang kedua, Imam Malik itu waktu kecil ya, bercerita bahwa ibunya itu akan memakaikan dia pakaian yang bagus. Kemudian ini menarik ya, karena itu menunjukkan bahwa dia menghargai sebuah ilmu. Jadi ketika mau belajar, ketika mau mengikuti kelas, itu berpakaiannya yang rapi, yang bagus, karena itu menunjukkan penghargaan kita terhadap sebuah ilmu. Karena ilmu tadi sekali lagi adalah hak prerogatif Tuhan, mau diletakkan ke siapa itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa ya, kita hanya bisa berusaha aja. Kemudian ibunya mengatakan go to the masjid and seek knowledge from Imam Arabiyah, gurunya ya. Terus study his manners, pelajari manners itu adab istiadat, kemudian perilaku sebelum belajar tentang ilmu pengetahuan. Jadi ini juga penting buat kita untuk belajar tentang akhlak, tentang perilaku, tentang sikap, moral, etika, dan lain sebagainya sebelum kita belajar soal teknis knowledge-nya. Karena seperti tadi kita bilang, kalau akhlaknya nggak baik, perilakunya nggak baik, nanti diajari programming malah dipakai untuk merusak sistem, untuk
bobol password untuk melakukan pencurian dan lain sebagainya. Tapi kalau manners-nya bagus, etikanya bagus, ya dia akan menggunakan itu untuk hal-hal yang baik. Itu aja mungkin dari saya, Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya selama 1 semester ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa Anda pelajari dari sini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, terutama karena penggantian jadwal, kemudian perubahan yang cukup banyak, dan lain sebagainya. Intinya dulu di awal semester, sebelum Meet, kita sudah belajar tentang programming, tentang digital technology, tentang platform, inovasi, standar, dan externality. Kemudian setelah Meet, kita belajar tentang adopsi dan difusi, financial technology, artificial intelligence, post-truth, blockchain, dan terakhir ini adalah tentang ambidextrity. Itu dulu, Mas dan Mbak sekalian. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Masih ada UAS ya, silakan disiapkan dengan baik. Videonya nanti akan segera saya upload, bisa disimak di sana. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah-salah. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak.